Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswi, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu beramal Islam, mengistiqomahkan kita di dalamnya, dan mematikan kita sebagai muslim, dan semoga insya Allah kita semua dapat berkumpul bersilaturahmi di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk mata kuliah Islamic Worldview kita telah sampai pada pertemuan yang terakhir. Dan pertemuan yang terakhir ini, materi yang akan kita ketengahkan adalah belajar dari alam. Belajar dari alam. Yaitu kita akan mengambil hikmah dari fenomena yang terjadi di alam. Khususnya kita di wilayah Kota Bogor, wilayah dengan curah hujan yang banyak, yang berlimpah. Kita akan ambil pelajaran bagaimana hikmah dari alam, khususnya dalam penyatuan awan yang satu dengan awan yang lain, yang kemudian atas izin Allah turunlah karunia yang besar untuk dirasakan oleh kita manusia, khususnya kaum muslimin wilayah Bogor, yaitu hujan yang berlimpah. Baik, teman-teman sekalian, materi kita adalah tentang urgensi persatuan. Urgensi persatuan dalam tubuh kaum muslimin. Dan ini kita akan mentadaburi surat An-Nur ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-44. Dan kita akan mengambil hikmah dari terbentuknya atau bersatunya awan demi awan sehingga terjadilah hujan. Nah, dari penggabungan atau penyatuan antara awan yang satu dengan awan yang lain hingga turun karunia Allah berupa hujan, disitulah nilai hikmah pelajaran yang akan kita gali. Dan kita mengetengahkan judul urgensi persatuan dalam tubuh kaum muslimin. Tentu teman-teman sekalian, kita berharap kita semua yang insya Allah cikal bakal pemimpin di masa depan, cikal bakal orang-orang yang penting di masa depan, harus memahami bahwa persatuan dalam tubuh kaum muslimin adalah hal yang sangat urgent, hal yang sangat penting sekali. Ya. Dan karena itulah cara pandang yang Islami tentang persoalan ini harus dikedepankan, harus diketengahkan, dan harus diutamakan. Dan inilah urgensinya pembelajaran ini disajikan di semester ini. Baik, teman-teman sekalian, kita akan mentadaburi surah An-Nur ayat yang ke-43 dan ayat yang ke-44. Dan kita awali terlebih dahulu dengan ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro annallaha yuzji sahaba summa yu'allafu bainahu summa yaj'aluhu rukama fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi may yasha'u wa yasrifuhu amman yasha' yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar." Alam taro, tidakkah kamu melihat, annallaha, bahwasanya Allah yuzji, menggerakkan atau mengarak sahaba, yaitu awan. Summa yu'allifu bainahu, kemudian Allah mengumpulkan antara bagian-bagiannya, yaitu antara awan dengan awan.
dikumpulkan dan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yaj'aluhu rukama, kemudian menjadikannya rukama, bertindih-tindih. Fatarul wadqa yakhruju min khilalihi, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Ya, yakhruju min khilalihi, keluar dari celah-celah awan itu. Wa yunazzilu minas sama'i, dan dia menurunkan dari langit min jibalin fiha, butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan yang bentuknya seperti jibalin fiha min barodin, yaitu Allah menurunkan dari langit butiran-butiran es, min barod, ya, butiran-butiran es dari min jibalin fiha, dari awan-awan yang gumpalan-gumpalannya itu raksasa, besar, bagaikan gunung. Ya, bagaikan gunung. Fayusibu bihi, maka dia, yaitu Allah, menghendaki menimpa dengan air hujan tadi, ya, dengan es tersebut, ya, mayyasha, kepada siapa yang dia kehendaki, wa yasrifuhu, dan dia memalingkannya, amma yasha, dari sesiapa yang dia kehendaki. Yakadu sana barkihi, hampir-hampir saja kilauan, kilat, ya, kilat awan itu ketika terjadi pertemuan atau benturan antara awan dengan awan sebelum benar-benar menyatu, ada benturan-benturan dan itu mengeluarkan kilauan yang sangat dahsyat atau yang kita sebut dengan kilat. Itu saking dahsyatnya hampir-hampir ya dhahabu bil absar, yang menghilangkan penglihatan, menghilangkan pandangan. Nah, teman-teman sekalian, kita ambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala di bagian awal ayat menjelaskan annallaha yusji sahaba. Sungguh Allah yusji, menggerakkan, mengarah sahabat, yaitu awan. Nah, karena Allah menggerakkan awan, maka awan itu disebut dengan musjatun. Musjatun. Karena Allah yusji, menggerakkannya. Maka yang digerakkan adalah musjatun, yaitu awan. Tetapi Allah menamakan, ya, dengan menggunakan kata kerja yusji yang berarti awan itu musjatun, maka musjatun itu adalah sesuatu yang digerakkan dan sesuatu yang digerakkan itu lemah. Ya, sesuatu yang digerakkan itu lemah. Allah menggerakkannya dan mengarahnya melalui perantara makhluk Allah yang lain, yaitu angin. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Ar-Rum, Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaba fayabsutuhu fis sama'i kaifa yasha. Allah yang mengirim angin, ya, Allahul ladzi, dialah Tuhan, dialah Allah, alladzi yang yursilu, mengirim, ar-riyaha, angin, fatusiru sahaba, ya, lalu kemudian angin itu membawa atau menggiring sahaba, awan-awan, fayabsutuhu, lalu mengumpulkan awan demi awan, sehingga awan demi awan yang terkumpul itu terbentang bagaikan permadani. Ya. Fis sama, di langit, kaifa yasha, bagaimanapun dia Allah menghendaki. Nah, jadi Allah mengarak awan, dan awan disebut dengan musjatun, sesuatu yang lemah, sesuatu yang mudah digerakkan. Disatukan melalui perantara angin. Allah pertemukan antara bagian-bagian awan yang lemah itu, dikumpulkan menjadi satu. Dikumpulkan menjadi satu melalui wasilah angin yang Allah kirim. Sehingga terlihatlah awan itu membentang bagaikan permadani yang menutupi hamparan langit biru. Tsumma yu'allifu bainahu, dari awan-awan yang lemah, namun tatkala kemudian awan yang lemah saling menyatu satu dengan yang lainnya, maka terbentuklah awan yang lain.
terbentuklah awan yang lain, yaitu awan yang tidak lagi lemah, tapi awan yang sudah kuat. Jadi, awan yang tadinya lemah bersatu dengan awan-awan yang lainnya, membentuk awan yang baru, yaitu awan yang punya power, punya kekuatan. Sumayaj'aluhu rukama. Awan demi awan itu ternyata bukan hanya merapat, tapi juga saling tindih menindih, saling kuat menguatkan, saling merapat, saling menutupi. Sehingga awan tersebut yang tadinya digambarkan sebagai sesuatu yang mudah digerakkan karena kelemahannya, menjadi semakin kuat dan semakin padat dan berisi. Dan berisi. Ya. Fataral wadqa yakhruju min khilalihi. Dan engkau, kata Allah, melihat, menyaksikan al-wadqa. Ya. Al-wadqa yaitu rintik, ya, hujan. Keluar min khilalihi, dari celah-celah awan. Dari celah-celah awan keluarlah hujan. Ya, keluarlah hujan. Awan yang tadinya lemah, tapi begitu kemudian awan itu menyatu, punya power, punya kekuatan, dan ternyata dengan penyatuan itu mendatangkan kebaikan dan keberkahan, keluarlah air. Keluarlah air, yaitu hujan. Min khilalihi, dari celah-celah awan yang telah menyatu dan telah memadat itu. Wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha. Wa yunazzilu minas sama, dan dia menurunkan dari langit, ya, min jibalin fiha, dari gumpalan-gumpalan awan yang besar bagikan gunung itu, min baradin, berupa butiran-butiran es. Fayusibu bihi, lalu menimpa dengan butiran es itu mayyasha'u, siapa yang Allah kehendaki, wa yasrifuhu amma yasha, dan Allah palingkan atau tidak menimpa butiran-butiran es itu siapa yang dia kehendaki. Nah, teman-teman sekalian, awan-awan yang besar, laksana gunung-gunung yang besar, keluar darinya butiran-butiran es, bukan lagi air hujan yang turun, tetapi sudah butiran-butiran es. Lalu menimpa tempat-tempat tertentu yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah menjauhkan dari tempat-tempat lainnya yang dikehendaki pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di Bogor pernah beberapa kali kejadian, ya, walaupun tidak lama durasinya. Ya, Allah takdirkan di Bogor pernah beberapa kali terjadi hujan, tetapi yang turun adalah butiran-butiran es. Memang awan terlihat sangat gelap di langit, ya, memadat dan menyatu dan menyebabkan kita ketakutan. Dan kita kemudian lebih banyak untuk berteduh dan masuk ke dalam rumah. Dan tidak beberapa lama setelah itu turunlah butiran-butiran es. Dan kita rasakan dan dengarkan bagaimana dentuman yang keras menimpa atap-atap rumah kita, genteng-genteng rumah kita, ya, mobil-mobil kita, dan seterusnya. Tapi dengan izin Allah, Allah tidak menghendaki turunnya batu-batu es itu dalam durasi waktu yang lama, hanya semenit sampai 2 menit. Ya, bayangkan kalau sampai 5 menit, apalagi kalau setengah jam, Masya Allah, ya. Mungkin banyak atap-atap rumah kita yang rusak, atau mobil-mobil kita yang bermasalah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki siapa yang Allah kehendaki dan untuk ditimpa dengan butiran es, dan siapa yang Allah palingkan tidak akan tertimpa dengannya. Namun ikhwatal iman, teman-teman sekalian, ketika kita mendapati butiran-butiran es jatuh dan turun dari langit, itulah ayat Allah. Jangankan butiran es, hujan itu merupakan ayat Allah Subhanahu wa taala untuk kita ambil pelajaran darinya. Ya. Jadi bukan kemudian langsung kita sekedar takjub dan posting ke WA, posting ke Facebook, posting ke jejaring sosial kita tanpa
tanpa mengingat bahwa ini adalah bagian dari ayat Allah Subhanahu wa taala untuk kita renungi. Kebanyakan kita menganggap ini sebagai fenomena langka, fenomena yang luar biasa, ajaib, padahal itu adalah ayat Allah yang harus kita pikirkan, tadabburi, renungi, teman-teman sekalian. Baik. Yakadu sanabarkihi yazhabu bil absar. Ya, gesekan dan benturan-benturan yang terjadi sebelum awan itu saling menyatu ternyata menimbulkan ketakutan dan kilauan yang menyilaukan pandangan. Luar biasa. Jadi benturan antara awan dengan awan itu sebelum benar-benar turunnya berkah kebaikan rahmat, ya ternyata ada sesuatu yang menakutkan, yaitu kilatan-kilatan. Yang kilauannya saja bisa menghilangkan pandangan kita. Apalagi kalau sampai tertimpa kilatan itu, Masya Allah. Luar biasa, ya itu panasnya luar biasa, ya. Tenaga listriknya luar biasa, hancur tulang-tulang kita jika tertimpa. Nauzubillah, semoga kita dijaga dan dilindungi Allah dari disambar petir atau tertimpa petir. Dan sedangkan di ayat yang ke-44, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Yuqallibullahu al-laila wan nahar. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan malam dan siang. Dibolak-balikkan malam dan siang. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Dan sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran, terdapat ibroh liulil absar bagi orang yang memiliki pandangan, ya, bagi orang yang memiliki penglihatan, dalam arti tidak hanya melihat yang zohirnya saja, tapi mampu melihat di balik yang zohir itu. Itulah ulil absar. Ya. Seseorang melihat sesuatu secara zohir, tapi ulul absar, yaitu ulul albab, orang yang mampu melihat sesuatu di balik yang zohir. Sesuatu di balik yang zohir. Kita melihat hujan turun, tetapi ulil absar atau ulil albab mampu melihat hikmah pelajaran di balik hujan yang turun. Nah, itulah ulil absar, teman-teman sekalian. Orang yang memiliki pandangan, orang yang memiliki penglihatan, orang yang memiliki mata hati. Terbuka mata hatinya sehingga dia mampu mengambil pelajaran demi pelajaran. Baik. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk kepada nasihat Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, sehingga kita ambil ibro dan pelajaran terlebih dahulu, teman-teman sekalian. Ibro dan pelajaran dari ayat yang ke-43 dan ayat yang ke-44. Di ayat yang ke-43 memberikan kepada kita pelajaran dan pesan yang mendalam adalah bahwa hidup kita di dunia ini singkat dan sementara. Sebagaimana turunnya hujan singkat dan sementara. Tetapi kemudian hendaknya singkatnya dan kesementaraan kita hidup di dunia ini jangan menciptakan permusuhan yang banyak. Tetapi hendaknya kemudian kita menebarkan manfaat dan maslahat. Jangan menciptakan perpecahan, tapi wujudkanlah persatuan. Wujudkanlah persatuan. Allah mengatakan wasta'inu, Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Surat Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah dan janganlah berpecah belah. Kita diperintah untuk berpegang teguh dengan agama Allah dan jangan berpecah belah. Maka persatuan kaum muslimin adalah sesuatu yang urgen. Sesuatu yang harus dikawal. Sesuatu yang harus dijaga dan jangan sampai kita berpecah belah. Dan menciptakan atau mewujudkan persatuan adalah kewajiban bagi kaum muslimin. Kita mungkin punya kekurangan dan kelemahan. Tapi manakala kita bersatu dengan orang lain, maka terciptalah kekuatan.
Maka kita ingin secara individu dengan individu. Ketika nanti kita hidup bermasyarakat, ya maka jangan kemudian kita menjadi manusia individualis. Tapi jadilah manusia annas, bersosial, bermasyarakat. Ciptakan persatuan di dalam masyarakat. Antara masyarakat dengan masyarakat, ciptakanlah persatuan. Antara masjid dengan masjid, jangan bersaing, tetapi ciptakanlah persatuan. Kalau kemudian di masjid A dananya sudah berkelebihan, salurkanlah dana yang kelebihan itu kepada masjid B. Ya, supaya masjid B juga ikut bangkit, maju dan berkembang. Jangan kemudian kita hanya melihat masjid kita, lalu mengabaikan dan melupakan masjid lain dengan alasan ya kita tidak tinggal di situ. Tidak, ini rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciptakanlah persatuan. Antara lembaga zakat dengan lembaga zakat, jangan bersaing. Seolah-olah para donatur, para muslim itu adalah pasar yang kemudian antara lembaga zakat dengan lembaga zakat berebut mencari pasar itu. Tidak. Tetapi bagaimana kita bersatu, bagaimana kita berpadu antara ormas dengan ormas, antara partai dengan partai harus menyatu. Untuk supaya apa? Kekurangan dan kelemahan pada individu-individu, pada kelompok-kelompok tertentu itu bisa menjadi suatu kekuatan yang dahsyat ketika menyatu dengan yang lain. Dan yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu ada di dalam kebersamaan, ada di dalam jamaah. Maka jika kemudian kaum muslimin menyatu, Allah akan turunkan kebaikan dan keberkahan. Kalau kemudian kaum muslimin di Indonesia ini mau bersatu, mau bergabung, tidak saling cela-mencela, tidak saling hina-menghina, tidak saling rendah-merendahkan, tidak saling kafir-mengkafirkan, Allah akan memberikan keberkahan di tengah-tengah kaum muslimin, akan keluar pemimpin yang terbaik. Pemimpin yang terbaik. Tapi kalau kaum muslimin mereka tidak menyatu, mereka saling gontok-gontokan, saling cela-mencela, hina-menghinakan, rendah-merendahkan, bahkan kafir-mengkafirkan, maka kita masih sangat jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menutup kemungkinan musuh-musuh Allah yang akan mengambil peran-peran penting di dalam kehidupan kita bernegara. Mereka yang menduduki posisi-posisi penting yang di dalamnya memegang urusan-urusan mayoritas manusia, diambil alih oleh orang-orang kafir, oleh orang kapitalis, oleh orang-orang materialis, sehingga mereka semakin mengayakan diri mereka dan kelompok mereka dan mengabaikan hak-hak kaum muslimin lain. Nah, teman-teman sekalian, inilah pentingnya persatuan. Dan di ayat yang ke-44 ini, yuqallibullahu al-laila wan nahar. Allah pengen menggambarkan kepada kita bahwa terjadi pertukaran antara malam dengan siang. Sehingga malam yang kita dapati semalam, ya, semalam yaitu di malam Selasa, kita hidup di dalamnya, dan kemudian kita berjumpa dengan pagi hari di hari Selasa, ketahuilah bahwa malam Selasa yang telah kita lalui itu akan tergantikan dengan malam yang baru sekiranya Allah panjangkan umur kita berjumpa dengan malam Rabu di malam hari ini, maka berarti malam Selasa itu sudah berlalu dan pergi, tidak akan pernah lagi kembali dalam kehidupan kita. Kalaupun kita berjumpa di pekan depannya, malam Selasa yang baru, maka itu adalah malam Selasa, bukan lagi malam Selasa yang telah berlalu. Sebab malam Selasa yang telah berlalu itu tidak akan pernah lagi kembali dalam kehidupan kita. Tapi kemanakah malam Selasa yang telah berlalu itu? Dia akan pergi dan dia akan menyatu dengan malam-malam yang lainnya, yang juga sudah berlalu. Dia akan menyatu, lalu akan menghimpun beragam amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di waktu malam. Dia akan menyatu dengan malam-malam lainnya, lalu menghimpun, merekap, mendata beragam perbuatan, amalan, tindakan, ucapan yang terjadi di waktu malam. Dan kelak dia akan menjadi saksi di hadapan Allah tentang apa yang kita telah perbuat ketika berjumpa dengan malam tersebut. Demikian pula hari ini kita berjumpa dengan hari baru, ya, siang.
sore, pagi. Ini adalah hari yang kita hidup di dalamnya. Tapi apabila kemudian kita diberikan kesempatan oleh Allah hidup di hari esok, di hari Rabu, maka kita akan berjumpa dengan pagi, siang, dan sore yang baru. Bukan lagi pagi, siang, dan sore hari ini. Tetapi kita akan berjumpa dengan pagi, siang, dan sore yang baru. Lalu kemanakah pagi, siang, dan sore hari ini yang kita jalani? Dia akan berlalu dan pergi meninggalkan kehidupan kita, tidak akan pernah kembali lagi. Tidak akan pernah kembali lagi. Dia akan menyatu dengan pagi, siang, dan sore-sore yang lainnya yang telah berlalu dari kehidupan kita. Untuk kemudian merekap, mendata serangkaian amalan dan perbuatan kita. Untuk kelak nantinya, dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita isi di dalamnya. Maka teman-teman sekalian, begitu singkat perjalanan kehidupan kita. Demikian pula kita hari ini, yang hidup saat ini sebagai mahasiswa, kelak kehidupan kita sebagai mahasiswa akan digantikan oleh generasi yang baru. Entah kemudian kita beralih menjadi pekerja atau menjadi dosen, menjadi pengajar, atau bahkan mungkin kita sudah tergantikan kehidupan di dunia ini oleh orang lain. Artinya kita sudah tidak hidup lagi di dunia ini. Peran kita sebagai pemuda, sebagai mahasiswa sudah digantikan oleh orang lain, dan kita sudah berakhir masa jatah hidup di dunia. Atau kita akan mengambil peran orang lain. Yaitu kita akan mengambil peran sebagai dosen, mengambil peran sebagai pekerja, sebagai pimpinan, sebagai direktur, sebagai pejabat. Ya, demikian halnya siklus kehidupan kita berumah tangga. Hari ini kita sebagai anak, esok hari kita akan mengambil peran kita sebagai bapak. Kita akan mengambil peran kita sebagai ibu, menggantikan peran ayah kita dan peran ibu kita. Dan kemudian kalau Allah panjangkan umur, ya, kita akan mengambil peran kakek kita. Kita akan menjadi kakek. Kita akan mengambil peran sebagai nenek. Kakek dan nenek kita sudah tidak ada lagi di muka bumi. Bapak ibu kita juga sudah tidak ada lagi hidup di muka bumi. Kita mengambil peran mereka. Itulah kehidupan teman-teman sekalian. Bagaikan malam dan siang yang dipergantikan oleh Allah dan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sadarilah bahwa hidup kita ini sangat singkat dan sementara. Seperti halnya singkat dan sementaranya hujan yang turun. Hujan yang turun di waktu pagi itu adalah hujan yang berbeda dengan hujan yang akan turun esok hari. Atau hujan yang berbeda dengan hujan yang telah turun kemarinnya. Tapi lihatlah teman-teman sekalian, meskipun hujan itu singkat dan sementara, tetapi hujan itu mampu menghidupkan bumi yang tandus, bumi yang kering, bumi yang gersang. Dan hujan itu turun bersinergi dengan hujan-hujan lainnya. Sehingga terciptalah bumi yang tadinya kering, tandus, gersang, menjadi hidup, menjadi subur. Tadinya tidak ada tanaman-tanaman, menjadi muncul tanaman-tanaman, pepohonan-pepohonan yang memberikan manfaat bagi makhluk hidup di sekitarnya. Ini berarti bahwa kebaikan yang nampak di muka bumi harus dijaga dan dilestarikan. Maka kita harus melanjutkan misi kebaikan dari orang-orang terdahulu kita. Jangan misi keburukan yang dilestarikan, tapi misi kebaikan. Visi kebaikan harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan teman-teman sekalian. Harus bersinergi, menyatu. Maka tekadkanlah bahwa hidup kita walaupun singkat sementara harus mendatangkan manfaat. Harus mendatangkan maslahat. Bagi orang yang ada di sekitar kita dan bagi orang yang datang di kemudian hari. Dan kita harus menjadi contoh kebaikan bagi orang yang di kemudian hari. Supaya orang di kemudian hari ini, dia mengikuti kebaikan yang sudah kita buat hari ini. Dan mereka akan melanjutkan kebaikan. Teman-teman sekalian, sadarilah bahwa Anda sebagai mahasiswa. Tadinya Anda semester 1, sekarang di semester 2. Gitu Anda di semester 3, ada yang menggantikan peran Anda sebagai semester 1. Yaitu adik kelas Anda. Yang kemudian mulai masuk, mengisi dan menggantikan Anda sebagai mahasiswa semester 1. Sekarang Anda semester 3. Anda naik semester 4, mereka akan menggantikan peran Anda yang dulunya Anda adalah semester 2, mereka sekarang menjadi semester 2. Anda punya adik-adik kelas. Dan adik-adik kelas ini suka tidak senang, pasti akan melihat Anda. Berarti Anda sedang mengukir sebuah catatan sejarah kehidupan Anda di UIK. Maka pesan saya, buatlah
catatan sejarah yang baik untuk adik-adik Anda di masa depan. Sebab suka tidak suka, mereka akan meniru dan melakukan apa yang Anda telah buat. Tidak menutup kemungkinan akan ada adik-adik kelas Anda yang akan berkata, Alhamdulillah saya bersyukur. Saya bertemu dengan kakak A, saya bertemu dengan kakak B, bertemu dengan kakak C. Dia mengajak saya sholat, dia bimbing saya, buku-buku dipinjamkan, saya diarahkan kepada kebaikan. Saya sangat terkesan dengan akhlaknya, budi baiknya. Dan insya Allah saya bertekad akan melakukan hal yang sama kepada adik-adik kelas berikutnya. Bayangkan kita sudah mencoret kita telah menciptakan coretan sejarah yang baik. Kita telah meninggalkan sebuah garis kehidupan yang positif yang kemudian diikuti oleh orang-orang setelah kita. Tapi teman-teman sekalian, kita kemudian membiasakan menyontek, lalu kita menceritakan kepada adik-adik kita bahwa kita dulu di kelas sering menyontek. Lalu adik-adik kelas berpikir, kakak kelas saja bisa nyontek. Nah, akhirnya kemudian mereka pun akan ikut meniru, menyontek. Maka budaya keburukan yang telah kita tularkan kepada orang lain dan mereka mengikutinya, maka kita telah membuat sebuah goresan sejarah yang negatif, yang buruk, yang kemudian orang-orang mengikutinya, maka kita khawatirkan itu menjadi suatu aset keburukan yang terus mengalir dalam kehidupan. Maka ambillah pelajaran, sebab pelajaran terdapat kepada orang-orang yang berakal, teman-teman sekalian. Orang-orang yang mau melihat, mau mengambil pelajaran. Ya, bahwa orientasi kita hidup sebagai mahasiswa bukan kemudian nilai-nilai yang tinggi yang harus kita kejar, bukan itu orientasinya, bukan kemudian harus kita mengejar nilai A, tapi yang harus kita kejar adalah bagaimana kita mendapatkan nilai-nilai kebaikan tadi dengan kejujuran, dengan tanggung jawab, teman-teman sekalian. Orientasi kita kuliah adalah untuk belajar, untuk ilmu, bukan untuk gagah-gagahan bahwa kita sebagai mahasiswa. Bukan, teman-teman sekalian. Ya. Kita kuliah bukan untuk mendapatkan uang, sebab banyak orang yang kaya tanpa harus menjalani perkuliahan di kampus. Anda membuang-buang waktu Anda kalau sekedar untuk kuliah mencari uang. Anda membuang-buang waktu Anda, mending Anda nggak usah kuliah. Anda langsung terjun ke pasar, jadi pedagang, jadi pebisnis. Dan itu hanya butuh pengalaman. Tapi Anda butuh ilmu, dan karena itulah Anda berada di kelas. Anda berada di UIKA, Anda berada di fakultas ini, teman-teman sekalian, karena belajar. Maka apabila Anda dapatkan nilai itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nilainya A, nilainya B, terima saja kalau memang itu adalah murni dari kejujuran kita di dalam berkuliah, murni dari kemampuan kita di dalam berkuliah, supaya kita tahu kekurangan kita. Oh, memang kita yang kurang belajar. Oh, memang kita yang kurang membaca buku. Oh, memang kita yang kurang bertanya. Tapi manakala kita menutupi kekurangan-kekurangan ini, maka selamanya kita akan tidak mengenali potensi-potensi kita, maka jadilah kita orang-orang yang pengecut di masa depan. Jadi pengecut, teman-teman sekalian. Kita jadi calon-calon koruptor di masa depan. Calon-calon penipu, calon-calon penjahat, calon-calon tidak jujur di masa depan. Maka dunia ini sudah terlalu berat dengan dosa-dosa banyak manusia. Maka jangan kita menambah deretan manusia yang berbuat dosa di muka bumi. Tapi jadilah orang-orang yang menjaga bumi ini dengan melestarikan kebaikan, membudayakan kebaikan. Dan mudah-mudahan saya dan Anda adalah orangnya, teman-teman sekalian. Inilah pentingnya kita belajar Islamic warfare. Baik, sebagai penutup, teman-teman sekalian, nasihat Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Naharu kadaifuk fa ahsin ilaihi fa in ahsanta ilaihi irtahala yahmaduk. Wa in asa'ta ilaihi irtahala yadhummuk. Wa kadzalika lailuk. Innama anta ayyuhal insan adadun. Idza madalakal yaum faqad madha ba'dukum. Kata Imam Hasan Al-Basri, naharu kadaifuk. Siangmu adalah tamu bagimu. Fa'asin ilaihi, maka jika engkau berjumpa dengan waktu siang itu, berbuat baiklah kepada tamumu itu. Isilah siangmu itu dengan kebaikan. Isilah siangmu dengan amal soleh. Fa'in ahsanta ilaihi, sebab manakala engkau menyambut tamumu dengan kebaikan, engkau mengisi waktu siangmu dengan kebaikan, dengan kesolehan, irtahala yahmaduk,
niscaya tamu begitu dia meninggalkan rumahmu, dia akan memuji engkau. Dia akan menceritakan kebaikan tentang dirimu. Demikian halnya siang, begitu kemudian siang meninggalkan kita dan tidak akan pernah lagi kembali dalam kehidupan kita, dia akan berkumpul dengan siang-siang lainnya, lalu menjadi saksi akan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wain asata ilaihi, ketika tamu datang dan kita menyambutnya dengan sambutan yang buruk, atau begitu siang datang tapi kita tidak mengisinya dengan kebaikan dan amal soleh, sebaliknya kita mengisi dengan dosa dan maksiat dan kelalaian, irtahala yazumuk, begitu tamu meninggalkan kita, meninggalkan rumah kita, dia akan mencela, dia akan menyampaikan kesan yang negatif, dan dia mungkin saja akan bercerita kepada orang-orang. Maka demikianlah waktu siang, jika kita tidak mengisinya dengan kebaikan malah dengan dosa, siang ini akan menyatu dengan siang-siang lainnya, lalu dia akan menjadi saksi akan keburukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu malam juga demikian. Inna ma anta yuhal insanu adadun, sungguh wahai manusia engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Idza madalakal yaum faqad madha ba'dukum, jika satu hari berlalu maka berlalulah bagi kalian satu hari kehidupan. Maka lihat background slide ini teman-teman sekalian, yaitu sapu lidi. Nah, hidup kita itu bagaikan kumpulan-kumpulan hari, atau diibaratkan sapu lidi bagaikan bilahan-bilahan lidi yang terkumpul, dan teman-teman tidak tahu berapa banyak bilahan lidi ini. Tanya melihat bilahan-bilahan lidi yang terkumpul dan disatukan, diikat dalam satu utas tali. Satu utas tali itulah umur kita. Di mana umur kita ditentukan dari banyaknya bilahan-bilahan lidi di dalamnya. Atau umur kita ditentukan dari banyaknya jatah hari kehidupan yang Allah takdirkan untuk kita. Apabila kemudian hari demi hari berlalu meninggalkan kita, siang dan malam berlalu meninggalkan kehidupan kita, itu bagaikan bilahan-bilahan lidi yang tercabut dari utasnya satu demi satu. Ya. Satu demi satu dari bilahan lidi tercabut dari utasnya. Sehingga akan ada satu masa tidak lagi tersisa satu bilahan lidi di dalam utas tali. Itulah kematian teman-teman sekalian. Sudah tidak ada lagi jatah hari bagi kita. Jika hari ini adalah hari siang terakhir bagi kehidupan kita, jangan berharap akan ketemu hari esok. Kalau waktu malam adalah malam terakhir kehidupan kita, maka jangan harap akan bertemu dengan malam esok hari. Kita nggak tahu teman-teman sekalian, ada berapa banyak hari yang ditakdirkan dan dijatakan Allah untuk hidup kita, kita nggak tahu. Satu hal yang pasti dan pasti adalah bahwa hari demi hari yang telah berlalu, dia telah mengurangi jatah hidup kita di dunia ini. Bukan menambah, tapi mengurangi jatah hidup kita di dunia. Maka usia bertambah dan terus bertambah, tapi umur kita sejatinya semakin berkurang. Usia bertambah, tapi jatah umur kita semakin berkurang hidup di dunia ini, teman-teman sekalian. Nah, karena itu, jangan sampai kesementaraan hidup kita, singkatnya hidup di dunia, ternyata kita tidak mampu menoreh prestasi hebat, prestasi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sisa-sisa kehidupan kita di muka bumi ini ternyata kita tidak mampu memaksimalkannya untuk kebaikan dan untuk ketaatan. Ambillah pelajaran. Dan yang mampu mengambil pelajaran adalah orang-orang yang berakal. Dan semoga saya dan Anda semua adalah manusia-manusia yang berakal. Manusia-manusia yang mempunyai pandangan. Bukan hanya pandangan hidup saat ini, tapi pandangan hidup jauh ke depan. Bukan hanya di dunia, tapi juga pandangan hidup di akhirat. Dan Allah mengatakan, "Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Siapa yang selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, sungguh dialah yang telah benar-benar mendapatkan keberuntungan. Dan tiadalah kehidupan dunia melainkan senda gurau, main-main dan fata morgana saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Islam dan memberikan kita taufik untuk memaksimalkan hari-hari yang bersisa dari hidup kita dalam kebaikan dan dalam ketaatan. Demikian teman-teman sekalian untuk perkuliahan di pertemuan terakhir untuk mata kuliah Islamic Worldview. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semakin hari ke hari semakin baik hidup kita.
Untuk UAS yang insya Allah akan dilaksanakan pada pada tanggal UASnya dimulai tanggal 13 nantinya ya. Tanggal 13 dimulai, tanggal 10 sampai tanggal 12 sudah ada surat edaran dari rektor UAS tidak dapat dilangsungkan karena akan ada acara wisuda mahasiswa sehingga dimulailah UAS tanggal 13. Kalau begitu teman-teman sekalian, sepertinya UAS kita nanti akan berlangsung tanggal 18. Ya, UAS kita akan berlangsung di tanggal 18. Dan UASnya dalam bentuk pilihan ganda. Tidak lagi secara online, tapi secara offline. Anda hadir di kelas, mengikuti UAS. Mengikuti UAS, dan Anda hanya dibutuhkan untuk membaca materi-materi, sebab materinya pilihan ganda. Kita baca materinya dengan baik, kita pahami dengan baik, dan semoga insya Allah Anda menjawab dengan jawaban yang baik. Kemudian, bagi teman-teman sekalian yang tidak mengikuti acara tablik akbar, karena kehadiran di acara tablik akbar bagian dari satu pertemuan, yaitu pertemuan yang ke-13. Sehingga teman-teman sekalian yang tidak mengikuti acara tablik akbar wajib mengikuti perkuliahan melalui via rekaman itu. Dia mengikuti materi tersebut dan dia kemudian membuat catatan-catatan dari materi tersebut. Jika dia membuat catatan dari materi tersebut, ya minimal dia membuat catatan 4 halaman kertas folio, maka itu selain sebagai kehadiran untuknya, juga akan menjadi tambahan nilai 30 poin. Jadi tambahan nilai 30 poin. Nah, kecuali dia telah hadir di acara tablik akbar, maka kehadirannya sudah terhitung kehadiran dan sekaligus mendapatkan tambahan nilai 30 poin untuk UAS. Tapi mereka yang tidak hadir di acara tablik akbar, mereka harus mengikuti materi rekaman tersebut dan kemudian membuat catatan minimal 4 halaman kertas folio dan dikumpulkan di hari UAS. Kumpulkan di hari UAS dan itu insya Allah akan menambah nilai 30 poin baginya. Mungkin demikian informasi dari saya. Sekian, terima kasih, dan mohon maaf atas kekurangan-kekurangan saya di dalam mengajar di kelas Anda, dan mohon maaf atas keterbatasan-keterbatasan saya, dan saya mengharapkan ridho dari Anda semua atas kekurangan dan keterbatasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.